Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kelompok kami, yaitu implementasi algoritma random forest untuk mendeteksi hate speech dan abusive language pada Twitter bahasa Indonesia. Kelompok kami yaitu kelompok 2, sebenarnya yaitu Amrisha Lubis, Anissa Fauzia Rahma, Desi Ratnasari, Fitri Ardianti, Novaldo Rahman. Random Forest Classifier adalah pengklasifikasi yang terdiri dari kumpulan pengklasifikasi pohon terstruktur di mana masing-masing pohon melemparkan unit suara untuk kelas paling populer di input X. Kemudian dengan kata lain, Random Forest terdiri dari sekumpulan decision tree atau pohon keputusan, di mana sekumpulan decision tree tersebut digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam suatu kelas. Nah, ilustrasinya seperti gambar di bawah. Kemudian latar belakang penelitian kami yaitu fenomena hate speech pada media sosial dan kecenderungan pengguna sosial dalam menyampaikan komentar berupa ujaran kebencian, hinaan, cacian, dan lain-lain. Dan penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan tweet apakah tergolong ke dalam hate speech atau abusive dan level hate speech dari tweet tersebut apakah kuat, sedang, atau lemah. Kemudian data yang kami perlukan yaitu data Twitter berupa tweet yang memiliki kemungkinan termasuk ke dalam tweet hate speech dan abusive. Analisa datasetnya yang pertama yaitu analisa dataset preparation, yang mana melakukan proses persiapan terhadap dataset yang sudah ada, yaitu dengan membagi dataset menjadi dua bagian, dataset training dan dataset testing. Kemudian analisa text processing, yang mana dilakukan yaitu tokenisasi, filtering stop word, scaffolding, dan cleaning. Yang ketiga yaitu analisa language model training, yang mana menggunakan library dari Facebook yaitu Fasttext. Fasttext ini yaitu pengembangan dari library Words to Fetch yang lebih dulu dikenal sebagai library untuk word embedding. Kemudian selanjutnya analisa parameter terbaik, yang mana digunakan parameter yang memiliki random forest yaitu n-estimors, max depth, citation, minimal sample space, kemudian max features, yang mana jumlah fitur yang dipertimbangkan saat mencari pemisahan terbaik. Kemudian analisa feature selection, ini dimulai dari dataset awal yang masih berupa sebuah kalimat. Nah, untuk dapat diproses oleh model word embedding, dataset ditokenisasi terlebih dahulu ke dalam bentuk word atau kata. Setelah ditokenisasi, data akan diubah menjadi sebuah vektor dengan panjang dimensi maksimal 128. Kemudian analisa klasifikasi random forest, yang mana ini tahap akhir melakukan klasifikasi menggunakan metode random forest. Proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan parameter terbaik dan feature selection terbaik yang telah diperoleh sebelumnya untuk mendapatkan hasil akurasi random forest yang optimal. Perancangan di sini kami menggunakan merancang model pada penelitian terdiri 5 tahap: text processing, language model training, parameter terbaik, feature selection, dan klasifikasi menggunakan random forest. Kemudian selanjutnya implementasi. Yang pertama, kami menggunakan perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop Lenovo IdeaPad 100 dengan prosesor Intel Core i3, RAM 6GB dengan sistem operasi Windows. Kemudian perangkat lunaknya yaitu menggunakan Python, yang mana Python ini merupakan bahasa pemrograman open source yang telah menduduki posisi 4 yang paling sering digunakan di seluruh dunia, mana distribusi Python telah menyediakan mode-mode siap pakai untuk berbagai keputusan. Hasil dan kesimpulan kami yaitu berdasarkan pengujian yang pertama, metode ini diterapkan untuk klasifikasi multiclass dan multilabel hate speech dan abusive pada Twitter bahasa Indonesia. Kombinasi fiturnya diperoleh adalah L16 plus stop words plus scaffolding dengan akurasi sebesar 76,67%. Kemudian kombinasi parameter terbaiknya yaitu COL1 dengan nilai n-estimor 100, max depth-nya 10, kriterionnya entropi, min sample split 10, dan max feature-nya auto dengan hasil akurasi sebesar 76,20%. Kemudian hasil akurasi model random forest-nya menggunakan fitur terbaik dan parameter terbaiknya sebesar 75,96%.
Kemudian selanjutnya keuntungan dan kerugian random forest, yang mana salah satu keuntungannya itu ini algoritma paling akurat yang tersedia pada database yang banyak menghasilkan klasifikasi yang sangat akurat. Kemudian database yang besar berjalan dengan efisien. Kemudian menangani ribuan variabel input tanpa penghapusan variabel. Kerugiannya yaitu telah diamati secara berlebihan untuk beberapa. Kemudian datasetnya dengan cara pengklasifikasikan dengan yang acak. Kemudian pada data variabel dengan jumlah tingkat yang berbeda mendukung atribut tersebut dengan banyak level. Maka dari itu nilai terpenting dari variabel hutan acak tidak dapat diandalkan untuk jenis data ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.